Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, dan khususnya siang ini kita diberi kemampuan menghadiri sholat Jumat. Salawat dan salam jangan pernah bosan kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Atas ajaran syariat beliau kita mampu memilih mana yang halal dan mana yang haram demi kebaikan hidup di dunia maupun akhirat. Oleh karena sebab itu mari kita tingkatkan iman dan takwa kita untuk terus menjalankan hidup ini dengan pola hidup yang halal, pola hidup yang membangun lahir dan batin. Kita menjadi lebih mudah diajak dalam mengamalkan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hampir seluruh umat manusia di alam semesta ini pernah mendengar istilah mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Istilah ini diambil dari sastrawan Yunani pada abad kedua Masehi, yaitu Decimus Plinius Civilis, yang berkata dalam kata-kata aslinya menurut Profesor Dr. Damarjati Suparjan adalah orandum est ut sit mens sana in corpore sano. Marilah kita berdoa, artinya yang sesungguhnya, marilah kita berdoa semoga di dalam tubuh yang sehat terdapat pula jiwa yang sehat. Kemudian sastra yang utuh ini dipenggal kalimatnya oleh John Hulley asal Inggris menjadi kalimat yang populer yang kita dengar, yaitu mens sana in corpore sano. Seolah otomatis tubuh yang sehat dipastikan jiwa emosinya menjadi bagus, yang saat itu digunakan oleh jargon klub sepak bola yang ada di Liverpool. Sehingga kalimat ini lebih populer di kalangan para olahragawan. Sehingga kalimat ini lebih dikenal di kalangan para olahragawan dibandingkan dengan awal pencetusnya, untuk mengingatkan agar selalu berdoa sekalipun dikala kita sehat walafiat, agar jiwa-jiwa kita menjadi jiwa yang berakhlakul karimah, jiwa yang tidak sombong sekalipun dalam kondisi tubuh yang gagah dan kuat.
Lantas bagaimanakah Islam mengajarkan agar tubuh dan rohani kita tumbuh kembang dengan baik lahir dan batin? Tentu saja Islam sangat menganjurkan untuk berdoa dan berolahraga. Selain itu, hal terpentingnya adalah pola hidup yang halal. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah 168. Imam As-Sa'di menjelaskan ayat ini adalah pembicaraan yang ditujukan kepada manusia seluruhnya, baik mukmin maupun non-muslim, bahwa Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, yaitu dengan Allah perintahkan mereka akan memakan dari seluruh yang ada di muka bumi ini, berupa biji-bijian, buah-buahan, daging, selama keadaannya halal, bukan dengan cara merampok, bukan dengan cara mencuri, atau dengan cara transaksi yang haram, atau cara haram yang lainnya. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Surat Al-Maidah 88. Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul-rasul, makanlah dari at-thayyibat dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku, kata Allah, maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Perintah dan peringatan untuk memperhatikan pola hidup halal ini banyak diabaikan oleh umat Islam. Belum banyak yang peduli daging yang dibelinya itu proses penyembelihannya sudah sesuai syar'i atau belum. Asal murah, daging itu menjadi laris. Pakaian yang digunakan itu berasal dari bahan yang najis atau bukan. Dan pekerjaan yang dilakukan itu benar halal atau haram. Tidak sedikit yang mulai gelap mata dengan nyanyian mencari yang haram saja susah, apalagi mencari yang halal. Ini saya kira karena sering diucapkan sehingga menjadi cara berpikir yang salah. Ucapan yang salah ketika diulang-ulang akan dianggap menjadi kebenaran itu sendiri. Maka seringlah berkata-kata yang hak, berkata-kata yang benar, sehingga pola hidup kita akan menjadi yang benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layatiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadal mal aminal halalin aminal haramin." Akan datang suatu zaman, katanya Rasulullah, di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari mana dia mendapatkan makanan, apakah dari usaha yang halal atau yang haram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2083. Jamaah sekalian rahimakumullah, wal qalilu minal halal yubaraku fihi wal haramul kasiru yadhabu wa yamhaqullahu ta'ala. Sedikit dari yang halal itu lebih membawa berkah di dalamnya, sedangkan yang haram meskipun jumlahnya banyak hanya cepat menghilang dan Allah akan menghancurkannya. Biar sedikit asalkan halal,
itu akan bertumbuh bagaikan padi. Satu biji bisa tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai bisa tumbuh 100 biji, dan seterusnya. Daging yang tumbuh dari makanan yang halal akan lebih mudah diajak untuk beribadah dan berbuat baik. Sementara daging yang tumbuh di tubuh kita dari makanan yang haram tentu saja akan membawa berat badan yang akhirnya menjadi malas-malasan untuk ibadah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ya Ka'ab ibnu Ujrah, innahu la yarku lahumma nabata min sukhtin illa kanatin naru aula bihi." Wahai Ka'ab, katanya Rasulullah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar oleh api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram lebih mengajak kepada perbuatan maksiat, sehingga neraka mengancamnya kelak akan membakarnya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Maha yang indah, yang baik, maka tidak menyukai kecuali sesuatu yang jelas dan baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana yang telah dititahkan kepada para rasul-rasulnya. Faqala ya ayyuhar rasulu kulu minnat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, kerjakanlah yang baik-baik dan juga kerjakanlah amal yang soleh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tsumma dzakara ar-rajulu yutilu safar as'asa a'bara yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil harami fa inni yustajabu lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Thayyib, Maha baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Quran surat Al-Baqarah 172. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, seseorang yang lama khuruj kelihatannya menyandang gelar keagamaan, bepergian seolah untuk dakwah, rambutnya sampai kusut, jarang mandi, bajunya berdebu, menengadahkan doa kedua tangannya ke langit lantas berkata, wahai ya Rabb, ya Rabbi, berdoa ya Rabb. Padahal makanannya itu makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, pakaiannya pakaian yang haram, dan ia kenyangkan tubuhnya dari makanan yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 10.015. Marilah kita sering berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung apa selainmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Masyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang kami bisa sampaikan. Semoga kita semuanya dapat menjaga pola hidup kita untuk hidup dengan menentukan makanan yang halal, pekerjaan yang halal, pakaian juga yang halal, dan seluruh kehidupan kita usahakan
pola berpikir kita adalah mencari sesuatu yang halal, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan apa yang sudah kita niatkan. Semoga kita semuanya juga bisa membimbing keluarga anak kita untuk hidup dengan pola yang halal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin wastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amaru wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyati wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala'a wal waba'a was salasila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhara minna wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.